Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua berkat pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini lebih jauh lagi, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Allah, biar Tuhan senantiasa bersama dengan kita, melangkah bersama-sama dengan kita, dan kita mendapatkan berkat daripada Tuhan di hari yang baru ini. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kalau kita melihat perikop dari ayat ini berkata perintah Allah dan adat istiadat. Yang pertama yang bilang perintah Allah. Perintah Allah buat kita yaitu dibilang dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Saya mau beri renungan pagi hari ini dengan judul jagalah mulut dan perkataan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan setiap saat, setiap waktu, kita pasti menggunakan mulut kita. Baik untuk makan, baik untuk minum, semua yang masuk ke dalam tubuh kita, kebanyakan itu melalui mulut. Bahkan mulut kita ini kita pakai untuk bercerita kepada orang lain. Bahkan kalau di dalam kerohanian kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bahkan dari mulut kita ini itu bisa mengeluarkan kata untuk memberkati. Memberkati orang lain, memberkati anak kita, memberkati orang tua kita, memberkati orang-orang sekitar kita. Tapi bisa juga sebaliknya, di dalam mulut kita ini, di dalam perkataan kita bisa keluar kata-kata yang tidak mengenakkan. Atau kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang bisa menjelek-jelekkan orang lain. Menyindir. Bisa juga bilang kata-kata kutuk. Maka dari itu dalam setiap keseharian kita, mari kita mau belajar. Kita mau menjaga mulut, kita mau menjaga perkataan kita. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, kita mau belajar untuk kita menahan diri. Kita berpikir terlebih dahulu apa kata yang akan kita keluarkan. Kenapa kita harus menjaga mulut dan perkataan kita? Ada dua hal yang ingin saya bagikan di pagi hari ini. Yang pertama, karena terpancar kehidupan. Di dalam mulut dan perkataan kita itu terpancar kehidupan. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Dan Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada berkesinambungan hati dengan mulut. Di saat kita menjaga hati, otomatis kita akan menjaga mulut. Mulut kita akan mengeluarkan kata-kata yang bagus. Tapi di saat hati kita jelek, pasti mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan. Firman Allah berkata terpancar kehidupan. Berarti dari hati dan mulut kita terpancar kehidupan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 berkata demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini semakin mendalam. Ini sudah bilang berbicara tentang lidah dan bibir, yaitu ada di dalam mulut. Kalau kita mencintai hidup,
kita akan menjaga hati dan mulut kita. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga mulut kita? Karena kalau kita tidak menjaga mulut kita, kita akan binasa. Yang kedua yaitu kebinasaan. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Di dalam Yakobus 3 ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus 3 ayat 6 berkata demikian, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Di saat kita tidak bisa menguasai, di saat kita tidak bisa menjaga, kita tidak mengontrol hati, mulut dan perkataan kita, lidah, bibir, firman Allah berkata, kebinasaan yang akan kita dapat. Semua yang kita lakukan semuanya sia-sia. Jadi mari di pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru, kita minta kepada Tuhan. Tuhan tolong bantu untuk saya menjaga hati dan lidah, bibir dan mulut dalam setiap perkataan-perkataan yang saya ucapkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau untuk firman-Mu, untuk mengingatkan kepada kami, untuk kami menjaga Tuhan setiap mulut kami, untuk menjaga perkataan kami Tuhan, agar supaya setiap perkataan kami Tuhan bukan perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain, tapi perkataan-perkataan yang memberkati orang lain Tuhan, perkataan yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kalau kami masih ada menikmati hari yang baru ini Tuhan, kami percaya itu semua berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami, dari yang tertinggi dan sampai yang terendah Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar hikmat dan otoritas Allah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, dalam mereka menjalankan Tuhan pemerintahan di bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja GPDIC OTW Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Kalau Tuhan Engkau sudah membangun Tuhan gereja ini, kami percaya Tuhan Engkau yang akan menuntun, Engkau yang akan menyertai senantiasa. Berkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa mengurapi kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan senantiasa anugerahkan urapan yang baru dalam kehidupan mereka dalam melayani Engkau, bahkan umat-umat-Mu yang dilayani. Tuhan yang senantiasa memberkati apapun setiap pekerjaan mereka, usaha mata pencaharian, aktivitas mereka sepanjang hari Tuhan. Tuhan Engkau yang menyertai, Tuhan Engkau yang menolong, Tuhan turut campur tangan dalam setiap aktivitas mereka Tuhan, agar supaya apa yang mereka lakukan itu semua berhasil. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu mungkin yang ada dalam keadaan sakit, yang dalam kelemahan tubuh, Engkau turut campur tangan, Tuhan turun tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan menjamah, Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhan yang menyembuhkan setiap umat-umat-Mu yang butuh pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, dimanapun kami melangkah, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala kuasa kegelapan, niat-niat orang jahat, bahkan roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami di sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.